Pemirsa, penemuan CVR Lion Air akan mengungkap penyebab pasti pesawat Lion Air JT610 yang menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawatnya pada 29 Oktober tahun lalu. Ya, bagaimanakah tim penyelam TNI AL menemukan kotak hitam CVR Lion Air JT610 dan berapa lama proses pencatatan data CVR ini? Telah ada rekan kami Igusti Ayu Sutriningsih langsung dari Pelabuhan Peti Kemas JICT Jakarta Utara. Silakan Ayu dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Reva dan juga Vandana. Benar sekali bahwa 3 bulan sudah peristiwa jatuhnya Lion Air PKLQ PJT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018 pada pukul 6:20 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Di mana setelah 3 bulan pada tanggal 1 November 2018 kemarin, bagian dari black box yang berisi Flight Data Recorder atau FDR juga sudah berhasil ditemukan oleh tim TNI AL bersama juga dengan KNKT dan Basarnas, di mana bahwa pada 1 November 2018 kemarin FDR yang berisi bagian dari black box pesawat Lion Air JT610 ini sudah berhasil ditemukan dan sudah dilakukan penelitian oleh KNKT. Dan pada hari ini Senin 14 Januari 2019 ada kabar gembira dari tim Satpaska TNI AL bersama juga dengan dari Dirjen Perhubungan Darat dan juga KNKT berhasil menemukan bagian dari black box yakni CVR, cockpit voice recorder yang berisi percakapan antara kokpit juga dengan di mana pilot dan co-pilot yang berada di pesawat Lion Air JT610, di mana CVR ini akan mengetahui penyebab dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim Satpaska TNI AL di dalam KRI Spika 934. Saya sudah bersama dengan Komandan KRI Spika 934 Letkol Hengki Iriawan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Iya, Bapak bisa dijelaskan KNKT memberikan waktu kepada TNI AL selama 15 hari untuk mencari bagian dari black box yakni CVR. Seperti apa 15 hari itu, apakah dibagi dengan 2 hari tahapannya atau seperti apa, Pak? Memang kita dalam hal ini bekerja sebagai tim nih, Pak ya. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa ini bukan tim Satker ini atau Satker ini kita kerja tim. Dalam hal ini Pusidros mengerahkan unsur KRI Spika di bawah komandan saya. Ada juga tim di Selam Bair, ada juga tim dari Satpaska dan juga dibantu dengan KNKT juga. Mengenai proses teknisnya memang KNKT memberikan waktu 15 hari, di mana 15 hari itu dibagi 2 session. Session pertama yang kita lakukan kemarin sudah kita selesaikan. Hari ini alhamdulillah kita sudah temukan. Kita kemarin berangkat dari Selasa tanggal 8 Januari. Dilepas oleh Bapak Kapusidros, Kepala KNKT dan beberapa jajaran dari pemerintahan. Dengan harapan besar kita bisa mendapatkan. Bila mana tidak bisa didapatkan, mungkin dari KNKT akan mengevaluasi dan tentunya mungkin ada kemungkinan ada penambahan hari 7 hari kemudian, itu 15 hari. Karena memang alokasi waktu dari CVR ini memang terbatas 90 hari. Jadi kita hanya dikasih waktu memang agak mepet. Sementara itu. Terkait dengan tadi pertanyaan saya, Pak, 7 hari pertama apa sih kendala yang dihadapi dari tim di KRI Spika 934? Kendala utama memang faktor utama sudah jelas karena bulan Januari sudah memasuki musim barat. Kita kendalanya ya faktor cuaca, di mana faktor cuaca di daerah Tanjung Karawang kemarin juga banyak hujan, langit mendung, gelombang juga lumayan tinggi. Namun dengan kesabaran dan hasil dari kualifikasi dari penyelam, juga berdasarkan data dari arus yang dihitung dari peralatan yang hull mounted dari KRI Spika yaitu IDCP, ternyata di arus bawah itu tidak terlalu cepat. Jadi memang peralatan yang dimiliki IDCP yang dimiliki KRI Spika ini memang sangat-sangat membantu. Jadi memang faktor utama memang cuaca, tapi dengan kualifikasi dengan kesabaran ya
bisa kita lihat CVR bisa ditemukan. Oke Pak, ini apakah KRI Spika 934 ini juga pernah dikerahkan untuk mencari black box yang dari pesawat AirAsia? Apakah ini baru pertama kali KRI Spika 934 ditemukan nih Pak dan dikerahkan? KRI Spika memang dalam pelaksana operasi ini memang baru pertama kali Mbak. Jadi KRI Spika ini punya sister ship yaitu KRI Rigel. Kemarin waktu kejadian 29 Oktober itu Pusidros mengerahkan KRI Rigel, namun seperti yang kita ketahui tidak dapat menemukan ya kemarin ya. KRI Spika dan KRI Rigel ini memang hampir bersamaan saya dibuatnya, memang tahun 2015. Pada kejadian yang AirAsia itu memang belum bisa mendukung karena belum nyampe ke Indonesia. Inilah kesempatan kita membuktikan bahwa KRI Spika salah satu unsur dari Pusidros mampu menjawab tantangan itu, mampu memberikan hasil yang maksimum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal KNKT, di mana kita dapat memberikan hasil yang maksimum. Pak, boleh dijelaskan KRI Spika ini memiliki peralatan mendukung seperti apa sih Pak untuk bisa mencari sebuah black box yakni CVR milik Lion Air? Dalam peralatan yang dimiliki oleh KRI Spika ini memang sangat banyak, sangat sophisticated atau canggih. Kita bisa mengukur kedalaman hingga 7.000 meter, di mana kita memiliki alat echo sounder EM2040 untuk shallow, 302 untuk deep, bisa sampai 7.000 meter, single beam juga. Namun untuk peruntukan searching CVR Lion Air JT610 ini kita lebih memilih peralatan yang ada di bagian lain, yaitu HIPAP, yaitu High Precision Acoustic Positioning, di mana HIPAP ini dapat mendeteksi atau alat yang fungsi dasarnya itu hanya mendengar suara transponder atau sinyal-sinyal bawah air seperti black box, yaitu CVR, FDR itu. Memang alat itu sangat berfungsi sekali. Kita dapat mendeteksi walaupun sinyal sangat kecil, tapi juga dengan bantuan KNKT yang mempunyai alat ping locator, kita berkolaborasi akhirnya dapat menemukan alat tersebut. Oke Pak, bisa dijelaskan proses pencarian CVR ini ditemukan di koordinat berapa dan diletaknya itu di mana Pak? Kalau koordinat secara detail saya juga lupa. Namun dari hasil informasi dari KNKT berdasarkan hasil survei sebelumnya kurang lebih di atas Tanjung Kerawang. Untuk area sudah kami plotting ke ekdis kami. Posisinya di sekitar itu. Namun di situ sesampainya kami tiba di daerah situ, memang terdapat sinyal sudah mulai, intensitasnya sudah mulai melemah karena maklum kejadian tanggal 29 Oktober kita baru dapat perintah bulan ini sudah 2 bulan lebih ya. Jadi intensitas sinyal sudah sangat lemah. Dengan bantuan alat ping locator dari KNKT, juga dibantu dengan alat yang dimiliki oleh KRI Spika, maka ya seperti itulah CVR bisa ditemukan. Itu. Pak, penyelamnya sendiri apakah sudah yang senior Pak yang dikerahkan Pak? Kalau masalah penyelam itu dari Dislam Bair. Untuk penyelam ini sudah mempunyai kualifikasi, dia sudah mempunyai sertifikat baik internasional maupun nasional. Jadi untuk masalah hal-hal seperti ini mereka sudah sangat familiar. Itu juga terbukti dari keberhasilan pengangkatan black box yang AirAsia kemarin tahun 2014 Desember. Juga sebelumnya pada kecelakaan sebelumnya baik Adam Air maupun kapal-kapal yang tenggelam, penyelam di Selam Bair mempunyai kemampuan yang lumayan bagus. Mereka juga tidak senior, juga tidak, karena mereka sudah terlatih. Maksud saya kesehatannya
yang akan turun itu benar-benar dicek, Pak. Jadi tidak usia tidak berpengaruh, yang penting mereka juga sehat gitu. Terima kasih Pak Hengki atas waktunya. Selamat beristirahat atas pencarian selama 15 hari ini. Ya, demikian Reva dan juga Vandana, di mana CVR yang sudah berhasil ditemukan pada pagi hari tadi sudah dikerahkan ke KNKT untuk dilakukan proses pengeringan dan lanjutkan dengan proses pendownloadan data. Di mana proses pendownloadan data ini jika CVR yang ditemukan ini dalam kondisi lecet, namun data-data yang berada di dalam CVR ini dipastikan aman, sehingga proses pendownloadan bisa dilakukan selama kurang lebih 1 hari, dan proses pembacaan data dari CVR ini akan dilakukan selama 3 hingga 5 hari. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Ayu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.